Kita akan lanjut dengan arti-arti hal-hal yang Yesus lakukan. Dan hari ini kita akan temukan sesuatu yang sangat menarik dalam arti pencurahan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa dan welcome back. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Saya sangat senang sekali saya bisa jumpa hari ini dengan semua pemirsa Life Unlimited dan kita akan bicarakan satu topik yang sangat penting sekali. Ya, sekaligus kita akan merayakan Pentakosta dalam program ini hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada semua pemirsa Life Unlimited bahwa kita tidak sampai ke program ini saja dan selesai saat program ini selesai sebentar lagi. Tapi boleh hubungi kami ada tim call center dari program Life Unlimited yang siap untuk menjawab pertanyaan, ceritakan lebih lagi siapakah Yesus ataupun doakan yang diperlukan. Ada permintaan-permintaan doa dan kita sering dengar kembali kesaksian-kesaksian mukjizat, kesembuhan atau hal-hal yang terjadi setelah didoakan. Contohnya hari ini saya membaca satu kesaksian. Ini dari seorang bapak dari Jakarta. Kemarin minta doa untuk istrinya yang sering mimpi buruk akibat guna-guna orang lain sehingga susah untuk tidur. Setelahnya kita berdoa bersama dan langsung besoknya memberitahukan kalau istrinya sudah tidur dengan tenang dan tidak mimpi-mimpi buruk lagi. Nah, syukur. Yang mungkin kita pikir hanya minta doa kalau ada masalah sakit penyakit atau masalah besar. Nah, ini adalah masalah tidak bisa tidur yang cukup mengganggu hidupnya. Tapi puji Tuhan, setelah didoakan langsung besoknya udah tidak ada mimpi buruk lagi, sudah bisa tidur dengan tenang. Wah, kami sangat bersyukur untuk kesaksian Bapak ini dari Jakarta memberi dan semua pemirsa yang lain. Ya, setiap bulan saya terima laporan penuh dengan kesaksian-kesaksian apa yang pemirsa alami dengan setelah mereka telepon atau WhatsApp ke call center. Dan lebih daripada itu, kalau lihat sepanjang program ini bukan saja ada nomor untuk WA atau telepon kami call center, tapi juga ada social media yang lain. Ya, jadi biar kita bisa bertemanan. Ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube, ada banyak video di sana. Ya, jadi supaya kita bisa setelah program ini bisa lanjut. Ya, lanjut belajar tentang Yesus, lanjut dalam bertemanan, dan yang lain-lain. Kepada pemirsa yang setia pasti sudah tahu kita belakangan ini kan masuk dalam series di mana kita bicarakan arti kedatangan Yesus, arti hidupnya di dunia ini, arti kematian, arti kebangkitan, arti kenaikan. Kemarin baru bahas arti amanat agung dan hari ini kita akan lanjut dengan arti pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah Yesus naik, kan waktu dia naik dia berjanji dua hal. Dia berjanji, dia minta kasih pemerintah untuk mereka lakukan amanat agung. Dia akan menyertai mereka beritakan Injil. Tapi dia mengatakan mereka akan lakukan itu setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus jadinya 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi mereka tidak tunggu terlalu lama. Nah, kabar baik bagi kita hari ini. Dengar baik-baik. Kita tidak harus menunggu lagi. Tidak harus menunggu untuk hari Pentakostanya pas. Tidak harus menunggu 10 hari lagi setelah diminta. Tidak harus menunggu. Nah, kenapa mereka harus menunggu pertama kali? Itu karena sudah ada hari, sudah ada waktu yang sempurna yang ditetapkan Tuhan. Nah, kalau saya mengajar hal ini di sekolah Alkitab bisa hari-hari saya untuk menjelaskan. Untuk program ini saya bisa menjelaskan dengan singkat saja bahwa Tuhan suruh menetapkan hari yang sempurna, yang pas sekali untuk Roh Kudus dicurahkan untuk membaharui perjanjian lama menjadi perjanjian yang baru dan juga untuk hari yang pas di mana sudah ada perayaan orang Yahudi dan orang itu semua sudah ada di Yerusalem. Untuk pertama kali Roh Kudus dicurahkan, mereka akan mendengar Injil. Jadi Tuhan sudah tahu waktu yang sempurna. Jadi dia minta mereka menunggu untuk pertama kalinya supaya pas sekali hari yang sudah ditentukan Tuhan. Tapi setelah hari Pentakosta, supaya kita jelas-jelas, tidak pernah lagi di dalam seluruh Alkitab diceritakan harus menunggu.
Justru kalau kita baca setelah hari Pentakosta, saat orang meminta, Roh Kudus itu langsung menerima. Supaya kita langsung masuk hari ini program Life Unlimited dengan tidak ada salah pengertian. Nah, mari kita masuk dalam ayat-ayat di mana kita akan lihat apa yang Yesus katakan tentang pencurahan Roh Kudus. Kita akan mulai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Ini yang Yesus katakan kepada muridnya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah berkata di sini, sebelumnya mereka baptisan air, tapi Yesus katakan akan ada baptisnya yang berbeda lagi, itu menerima baptisnya oleh Roh Kudus. Nah, itu dia katakan dalam pasal yang pertama. Langsung pasal yang kedua diceritakan kejadiannya. Memang nggak lama lagi, 10 hari kemudian mereka langsung terima. Ini kisahnya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Berkata ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan inilah hari pertama dikenalkan sebagai hari Pentakosta, di mana pertama kali kita melihat setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkannya untuk kita. Tapi saya mau kita mengerti, bukan maksudnya Tuhan cuma untuk satu hari ini kejadiannya hebat-hebat. Dan setelah ini kita tidak pernah baca lagi ada angin suaranya wush begitu besar, atau ada seperti lidah api di atas orang. Nggak pernah ada sampai hari ini, kita tidak alami seperti itu. Jadi saya mau kita mengerti ada perbedaannya dengan pertama kali jadinya dan sebenarnya tujuan yang seterusnya. Yang lebih penting lagi adalah tujuan seterusnya, bukan pengalaman pada satu hari itu. Nah, pengalaman hari Pentakosta mungkin yang pertama memang hebat, luar biasa. Dengan suara angin, banyak orang datang. Dengar suaranya, lari-lari datang, dan bisa dengar Injil dan diselamatkan pada hari itu. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan Roh Kudus jauh lebih daripada tujuan, satu hari pengalaman. Nah, kalau kita kembali ke pasal 1, kita bisa lihat Yesus ceritakan bahkan tujuan pada itu. Dia berkatakan dalam ayat yang ke-8, dia berkata apa? Tapi kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus dan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus katakan saat menerima kuasa daripada Roh Kudus, akan apa? Akan mampu menjadi saksi Yesus. Nah, ini yang penting kita mengerti, bahwa yang lebih penting daripada cari pengalaman Roh Kudus atau satu kejadian adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, hasil hidup penuh dengan Roh Kudus akan ada beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita bahkan bisa lihat murid-murid Yesus sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka sering gagal. Mereka sering tidak sanggup untuk ceritakan tentang Yesus, untuk menjadi saksi Yesus yang baik. Bahkan kita bisa lihat Petrus. Pada hari-hari terakhir Yesus disalibkan pun, Petrus ditanya apakah dia bersama dengan Yesus. Dan apa jawabannya? No, saya tidak kenal dia. Dia bahkan menyangkal, tidak berani untuk mengatakan bahwa dia bersama dengan Yesus. Tapi ini luar biasa. Setelah Petrus hari Pentakosta ini menerima Roh Kudus, langsung pada hari itu dia berani berdiri memberitakan Injil kepada banyak orang. Sampai 3.000 orang diselamatkan. Nah, ini perbedaan seperti begitu jauh. Satu hari tidak sanggup mengaku bersama dengan Yesus. Satu hari tidak lama lagi, 2 bulan kemudian, sudah berani-berani ceritakan Yesus kepada ribuan orang. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya satu, bahwa Petrus itu sudah terima kuasa Roh Kudus yang memampukan. Nah, ini yang Roh Kudus lakukan. Bukan saja kita tiap hari ini tidak cari-cari untuk angin, suara angin, atau lidah api. No. Tapi hasil Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita adalah dia memberikan keberanian untuk kita menjadi saksi Yesus. Wow, itu luar biasa sekali kan? Kita itu menjadi saksi
Yesus. Nah ini kita harus tahu bahwa pencurahan Roh Kudus, atau orang menerima Roh Kudus bukan saja sekali pada hari Pentakosta. Setelah itu, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, mereka selalu mulai pelayanannya seperti ini. Nah, bahkan kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, contohnya pasal 8, mereka pergi ke Samaria. Mereka tanya, sudah dibaptis hanya air atau sudah terima Roh Kudus? Mereka mulai pelayanan dengan dasar-dasar itu. Dan itu bukan saja di Kisah Para Rasul. Bahkan kalau kita lanjut ke surat-surat Efesus, atau di mana Paulus melayani di Efesus, itu pun yang dia lakukan. Tidak percaya? Boleh ikut saya ke kota Efesus untuk saksikan hal ini. Saya baru ambil langkah di dalam kota Efesus. Wah, sangat luar biasa sekali. Kota Efesus ini masih berdiri sampai hari ini. Dan saya teringat bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga ambil langkah ke kota Efesus ini. Nah, pertama kali dia datang, dia memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Tapi dia berkata dengan menarik, kalau Tuhan izinkan, saya akan kembali. Dan benar juga, tidak lama kemudian dia kembali ke kota ini. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan, dari semua hal yang dia bisa lakukan, dia ketemu dengan orang yang sudah percaya dan dia tanya, apakah kalian sudah terima Roh Kudus? Nah, mereka pun tidak tahu apa itu Roh Kudus. Mereka menjawab, mereka hanya sampai waktu itu terima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Pembaptisan untuk mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka, sampai di situ saja. Nah, sangat menarik, Rasul Paulus di situ menceritakan semua tentang Roh Kudus dan berikan kepada mereka kesempatan untuk menerima Roh Kudus. Kenapa saya sangat suka? Karena artinya dia mau bangun satu gereja, suatu pelayanan yang sangat luar biasa di kota Efesus ini, sampai terjadi hal-hal yang sangat besar sekali, dampak yang sangat besar. Tapi dia mulai dengan apa? Dengan letakkan fondasi yang benar, dengan letakkan fondasi yang kuat tentang siapakah Roh Kudus. Ingatkan kita hari ini bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita, fondasi yang harus ada di dalam hidup kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, adalah kita harus mulai dengan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita bisa belajar dari Rasul Paulus bahwa ini adalah hal yang dasar. Jadi saya juga mau katakan kepada semua pemirsa Life Unlimited, kita harus mengerti bahwa menerima Roh Kudus itu paling dasar dalam kepercayaan kita. Kalau orang sebelum Yesus mati, bangkit, naik ke surga, mungkin mereka terima baptisan air. Nah, itu beda dengan kita. Mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu hanya untuk seperti minta pengampunan dosa, tapi belum terima hidup yang baru, belum terima kuasanya Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita hari ini, kita akan percaya kepada Yesus setelah dia sudah mati, bangkit, naik ke surga. Saat kita percaya kepadanya, kita langsung bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ini lagi ada tambahan baptisan Roh Kudus dengan tujuan menerima kuasa. Nah, pertama itu Yesus berjanji. Itu untuk apa? Ada kuasa untuk menjadi saksinya. Itu akan mengubahkan kita. Tapi ada tujuan juga, tujuan yang kedua. Itu untuk menjadikan kita rumahnya Tuhan atau bait sucinya Tuhan. Itu di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan hanya datang sebentar mengurapi dan pergi lagi. Nah, itu perjanjian lama. Mungkin orang hanya mengalami untuk sebentar-sebentar pengurapannya Tuhan atau Roh Kudus. Itu mereka merasa seperti hotelnya Roh Kudus. Itu hotel Roh Kudus datang, mungkin kalau nggak suka lagi atau cari yang lebih baik, sudah check out lagi, keluar. Tapi Tuhan berjanji dalam perjanjian baru itu tidak akan terjadi lagi. Karena melalui kematian, salibnya Yesus, melalui kebangkitannya, kita sudah disucikan, sudah dibenarkan. Supaya kita boleh terima Roh Kudus dan secara menetap di dalam kita. Bahkan rencana Tuhan ini dijelaskan. Ada khotbahnya Stefanus dalam pasal 7 Kisah Para Rasul. Dia jelaskan. Tetapi yang maha tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tembungan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri ini yang membuat semuanya ini? Artinya Tuhan tidak mau selamanya di dalam tempat-tempat bangunan. Nah, boleh kita punya tempat ibadah? Boleh saja. Untuk kita berkumpul, itu untuk kita. Tapi sebenarnya kuasa Tuhan tidak lebih di sana daripada waktu di dalam rumah kita.
Karena berkata Tuhan tidak cari itu dulu tabernakel atau bait suci, tempat yang dibangun oleh tangan. Tuhan cari tempat yang terindah. Semuanya yang tangannya Tuhan ciptakan, bukan bangunan-bangunan. Bukan tempat-tempat ibadah yang paling cantik. Tempat yang tercantik yang Tuhan rindu tinggal, di mana Tuhan rindu tinggal adalah di dalam diri kita. Ciptaan Tuhan yang paling unik, paling spesial, paling berharga kepada Tuhan adalah kita. Hai pemirsa Life Unlimited, harus tahu harga dirimu. Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan memandangmu tempat paling indah dari semua tempat dia bisa pilih di dunia. Dia pilih dirimu menjadi rumahnya, tempat tinggalnya. Wow, ini luar biasa. Sampai berkata dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus 3, mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita harus menyadari, kita tidak pergi lagi cari tempat. Hanya Tuhan tinggal hanya di sana, hanya di sana. Dan kita hanya jumpa roh Tuhan sekali seminggu. No, tapi kita sendiri menjadi tempat tinggalnya. Kita menjadi rumahnya Tuhan, bait sucinya Tuhan. Itu hanya bisa terjadi memang setelah Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Sebelumnya kalau kita orang berdosa, mana mungkin roh yang kudus bisa tinggal di dalam kita? Gak bisa. Tapi kabar baiknya adalah melalui kematian dan kebangkitan Yesus menjadi korban yang sempurna, yang menyucikan semua dosa-dosa kita, yang membenarkan diri kita. Kita menjadi layak untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan kita menjadi bait sucinya. Kita menjadi rumah Tuhan secara permanen. Wow, itu indah sekali, sungguh luar biasa sekali. Jadi dengan kedatangan Roh Kudus, dia membuat kita untuk sanggup menjadi saksinya Tuhan. Dia juga membuat kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Rumahnya yang permanen. Dan bukan saja sampai di situ. Kita bisa lihat dengan kedatangan Roh Kudus ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Dan salah satunya adalah kita bisa melihat perubahan murid-murid Yesus. Mereka bukan saja dimurikan atau diubahkan menjadi lebih berani, menjadi sesuatu, tapi mereka mulai semakin hari semakin mirip-mirip dengan Yesus. Nah, ini adalah tujuan ketiga dari Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Pencurahan Roh Kudus itu memampukan kita menjadi seperti Yesus. Nah, contohnya kan kita jelaskan tadi seperti Petrus. Petrus saat dia samping Yesus sering gagal, sering jawab yang salah, sering kurang-kurang. Oh, saya merasa saya sering seperti Petrus yang sering ngomong yang salah, gagal, jatuh, dan yang lain-lain. Itu kenapa? Karena Petrus, dia hanya bisa dengan kekuatan dia sendiri. Dia samping Yesus, dia belajar daripada Yesus, Yesus sempurna. Tapi dia terpisah dari kemampuan Yesus. Itu Yesus sampingnya. Tapi Petrus itu sendiri belum punya kuasa seperti itu. Tapi luar biasa terjadi. Dari sejak pencurahan Roh Kudus dan Petrus menerima di hari Pentakosta, Petrus menerima Roh Kudus, hidupnya menjadi berbeda. Berani pada hari itu beritakan Injil. Dan kalau kita lihat itu bukan saja pada satu hari. Yang kita tahu yang paling penting bukan saja pengalaman sekali dengan Roh Kudus, tapi hidup yang penuh Roh Kudus. Contohnya di pasal 4, beberapa pasal kemudian. Berkata dalam situasi yang susah mereka hadapi orang yang mengancam mereka, yang menghakimi mereka. Berkata dalam ayat 8 bahwa maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pada hari itu, pada hari kondisinya tidak baik, pada harinya mereka diancam, mereka dipertanyakan, mereka disusahkan. Petrus tetap penuh Roh Kudus. Nah, ini jauh-jauh hari setelah hari Pentakosta. Dan apa hasilnya dia penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita lanjut dengan ayat-ayat berikut dalam kisah ini, kita bisa lihat berkata Petrus berkhotbah. Kita lihat klipnya khotbah sedikit dalam ayat 12. Dia berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini keberanian dan hikmat yang luar biasa. Disampaikan Petrus di khotbahnya. Saya percaya itu hanya bisa melalui kemampuan Roh Kudus. Sampai dikatakan, ayat ke-13. Ketika sidang ini melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus.
Bagaimana mereka bisa mengenal kedua orang ini, Petrus, Yohanes? Mereka dikenal hanya seperti mereka orang nelayan, orang yang tangkap ikan, orang yang tidak terpelajar. Tapi kok mereka bisa begitu berani, begitu berhikmat. Sampai orang melihat berkata apa? Orang ini pengikut Yesus, sudah mirip-mirip Yesus. Hanya ada satu orang di dunia yang pernah begitu berhikmat, yang pernah begitu berani. Yesus sendiri. Dan oleh Roh Kudus di dalam mereka, mereka semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Nah dulu pertama kali Yesus panggil Petrus, dia jauh daripada Yesus. Dia orangnya takut, dia orangnya tidak pintar, tidak ada hikmat. Bahkan dia katakan, Yesus jauh daripadaku, aku tidak layak Yesus. Tapi setelah kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, dan ini dia terima pencurahan Roh Kudus, dia terima Roh Kudus, dia mulai mirip-mirip perkataannya seperti Yesus. Dia mulai tindakannya mirip-mirip dengan Yesus. Kenapa? Karena sudah ada kuasa. Dan Roh Kudus sudah menjadi mirip-mirip seperti Yesus. Wow, ini harapan saya, ini doa saya untuk diri saya Susan Hoover. Dan untuk setiap pemirsa Life Unlimited. Di mana kita bisa semakin hari, semakin menjadi seperti Yesus. Bahkan ada ayatnya yang berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubang. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Berkata di sini bahwa kuasanya Tuhan itu, kemuliaan Tuhan dengan Rohnya yang ada pada kita, membuat kita diubah-ubah, membuat kita semakin seperti Yesus setiap hari. Ini benar-benar yang saya harapkan untuk kita. Jangan saja nama kita Kristen, itu nama agama kita. Seharusnya itu artinya orang yang mirip seperti Kristus. Nah itu bukan karena keputusan kita. Itu bukan karena kekuatan kita. Saya dulu coba menjadi seperti Yesus, gagal terus. Hanya satu hal yang bisa membuat kita mirip dengan Yesus. Itu adalah karena kehadiran Roh yang diutus Yesus ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita menjadi seperti Dia. Jadi kita bisa minta tolong daripada Roh Kudus hari ini untuk mengubahkan kita menjadi lebih seperti Yesus. Jadi apa yang kita belajar hari ini dari pencurahan Roh Kudus, itu memberi kuasa untuk kita menjadi saksinya. Itu juga untuk membuat kita menjadi rumahnya, bait sucinya Tuhan yang menetap. Dan itu juga untuk mengubahkan kita semakin hari mirip-mirip dan menjadi seperti Yesus. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu penyembahan. Bekerjalah Roh Kudus.
keren, kita beri kesempatan, kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan hasil akan luar biasa. Jadi ingat hari ini kita tidak cari hanya satu pengalaman, wow, tidak perlu ada suara angin, tidak perlu ada nyalakan seperti lidah api. Tapi yang kita rindu adalah semakin hari semakin kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan memampukan kita menjadi seperti Yesus. Nah, kabar baik bagi kita seperti saya katakan di awal program ini, tidak harus menunggu lama. Kita harus menunggu khususnya hari Pentakosta. Itu hanya pertama kali. Setelah itu di semua firman Tuhan tidak pernah ada yang menunggu lagi. Saat mereka minta, saat mereka rindu, saat mereka terbuka, itu langsung terjadi. Bahkan ada satu janji yang Yesus pernah mengatakan yang luar biasa dalam Lukas 11. Di sini Yesus ceritakan Bapa yang di dunia. Kalau anaknya minta roti tidak akan kasih batu. Terus Yesus berkata seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat, maksudnya dibanding Tuhan, kita kan jahat. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini janji Yesus yang luar biasa. Dia katakan, Bapa yang di surga jauh lebih baik daripada kita yang Bapa di dunia ini. Tahu memberi yang baik kepada anaknya. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Banyak orang baca hanya sampai di situ. Yesus katakan, Bapa akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang minta. Artinya hari ini kita minta, Dia memberikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Dan Roh Kudus-Mu sanggup mengubahkan kami. Menjadikan kami saksi-Mu. Menjadikan kami tempat tinggal rumah-Mu. Menjadikan kami sama seperti Engkau. Bekerjalah di kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita minta, kita pasti terima. Dan kita akan lanjut belajar bersama-sama dalam program yang berikut. Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.